Saya banyak ngobrol dengan beberapa kolega tentang kira-kira apa yang melatar belakangi aktivitas atau kreativitas Yusuf Mansur dalam berbisnis sehingga dia melakukan seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Wah, ini obrolan itu terus gitu kan, menarik. Jadi kami itu menganalisis, mencoba menelusuri itu dari mana itu sumber inspirasi Yusuf Mansur sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas bisnis seperti yang kita lihat. Nah, ini saya ungkapkan di sini ya sebentar saja. Jadi ada kemungkinan beliau itu Ustaz Yusuf Mansur membaca pemikiran Robert Kiyosaki. Kiyosaki itu kan menulis beberapa buku ya kan. Ya, ada Rich Dad Poor Dad apa dan seterusnya gitu. Ya, saya pernah baca-baca juga buku-buku itu. Salah satu yang menarik dari gagasan Kiyosaki itu kan beliau membuat ini kuadran kanan, kuadran kiri kan gitu. Kemudian jenjang tertinggi dari seorang pebisnis itu adalah dia di kelas investor. Kelas investor itu maksudnya dia sudah tidak harus bekerja, tapi uang sudah bekerja untuk dia. Nah, ini doktrinnya Kiyosaki kan begitu. Maka caranya adalah dia berada di kelas investor. Investasi sana, investasi sini, atau punya perusahaan yang kira-kira dia duduk manis saja, rekeningnya bertambah, uang sakunya berlipat. Itu rumusnya atau ajaran bisnis Kiyosaki seperti itu ya. Dia berada di kuadran kanan dan level tertinggi. Nah, hanya saja catatan saya tentang gagasan Kiyosaki ini membuat miris karena ini mengarah kepada ekonomi kapitalis yang dalam prakteknya itu dia memang betul bisa mendapatkan uang terus setiap saat ya kan, rekeningnya bertambah tanpa harus dia bekerja keras, tetapi dia tidak melihat kanan kiri ya silakan terserah, yang penting dia dapat duit banyak begitu sehingga dia bisa menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, itu teori dia kan begitu ya, jadi dekat-dekat dengan ekonomi kapitalis. Padahal seperti saya pernah singgung sebelumnya, ekonomi Islam itu mengajarkan 3 hal ya kan berkaitan dengan harta ini. Yang pertama, lihat cara perolehannya ya kan? Cara perolehan itu dilihat, jadi tidak hanya banyaknya aja nanti, tapi harus lihat cara perolehannya, karena dalam Islam cara memperoleh harta alias bekerja itu ibadah. Karena itu caranya itu harus sejalan dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk agama kan begitu. Tidak bisa dengan leluasa ngeruk sana ngeruk sini, meras sana meras sini, himpun sana himpun sini, lalu banyak jadi orang kaya raya kan tidak bisa begitu, karena dari proses awal kita ingin mendapat pahala kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, lihat cara ngelola harta itu ya, harus dengan benar juga ngelolanya. Dan yang terakhir soal distribusi pembagiannya, sehingga harta itu tidak menumpuk pada diri seseorang atau pada komunitas tertentu ya. Kata Allah atau firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Harta itu distribusikan supaya tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Itu tidak boleh terjadi ya. Jadi harus menyebar kan begitu. Nah, dalam Islam itu 3 hal ini harus terpenuhi. Kalau kita melihat hari ini, jujur saja harta kekayaan itu kalau kasus Ustaz Yusuf Mansur kan, pertama dia cara perolahnya kan seperti itu ya. Kedua, kita tidak tahu cara ngelolanya. Yang ketiga, jelas dia menumpuk kekayaan. Kok menumpuk? Iya, karena pada saat yang bersamaan pemilik harta sebelumnya, para investor tanda petik itu, dan para mutasodik, orang yang bersedekah ke dia lewat dia ya, bukan bersedekah ke dia lah, itu salah, tapi bersedekah lewat dia, karena bersedekahnya untuk pondok, untuk program dakwah dan seterusnya kan mulanya begitu. Nah, yang dilakukan Ustaz Mansur itu perolehannya seperti itu, pengelolanya kita tidak tahu, tapi endingnya adalah menumpuk harta. Di saat yang bersamaan orang-orang butuh harta itu karena ada hak mereka di situ. Nah, ini kelihatan sekali unsur kapitalismenya kan. Iya kan, sisi kapitalisme tidak nampak jelas, dan ekonomi Islamnya, ekonomi dalam perspektif Islam, ajaran Islam dan ekonomi tidak digubris, maka terjadilah meledak kasus ini di masyarakat di semua daerah ya. Yang Yusuf Mansur pernah bermanuver, muncul itu para investor ya, bahkan para mutasodik juga ya menggugat, kasarnya kan begitu, karena harta mereka ada pada Yusuf Mansur itu ya. Nah, di sisi lain ini persoalannya
yang bersangkutan Ustadz Yusuf Mansur seakan-akan kurang peduli atau tidak peduli gitu. Wong kelihatan begitu banyak bermunculan ya orang-orang yang menagih janji dia, menagih janji laba, menagih bagi hasil, mungkin bahkan menagih balasan yang berlipat karena sedekahnya itu. Ternyata sampai hari ini kan banyak yang tidak terbukti gitu, tidak ada. Nah, ini yang terjadi sehingga video demi video ya kan, channel demi channel itu bermunculan dalam rangka ya kalau positive thinkingnya itu memang ini harus diselesaikan, dan hak-hak publik, hak-hak kaum muslimin itu dalam hal harta yang dipegang oleh Ustadz Yusuf Mansur harus segera balik kepada mereka ya, substansinya kan di situ gitu. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama dari mana inspirasi Yusuf Mansur itu dari gagasannya Kiyosaki. Ada kemungkinan dari sana ya. Dan dengan modal ilmu agama yang pas-pasan ya, ini saya mohon maaf menyebut pas-pasan karena tidak terlacak atau tidak ada track record dia ahli agama. Belajar di mana dia agama ya kan? Kitab berapa ratus kitab yang sudah pernah dia telan gitu kan. Itu kan tidak terlacak. Mungkin baca kitab pun ya pas-pasan lah atau mungkin malah tidak bisa. Jadi memang dalam hal ilmu keagamanya kan tidak terbukti ya kan. Hanya beliau punya kelebihan di bidang retorika sehingga bisa menggait para jamaah. Oke, yang ini kita nafikan. Kita back to sumber inspirasi atau gagasan dari mana Yusuf Mansur bisa bermanuver seperti itu. Tadi dari kemungkinan dari Kiyosaki tadi ya. Nah, yang kedua ini juga yang tidak kalah urgent itu ada kemungkinan kalau melihat background dulunya dia yang orang miskin pas-pasan gitu, kemungkinan ada dendam ekonomi. Nah, dia punya rival-rival yang menantang atau yang menjadi rivalitas pebanyak-banyak duit gitu. Ada kemungkinan seperti itu ya, karena kalau melihat jalan hidupnya dalam hal ekonomi kan beliau termasuk yang tidak punya lah ya, pas-pasan atau mungkin miskin begitu. Kemudian begitu dia lihat ada peluang dan dia punya dendam ekonomi dan dia ingin menunjukkan kepada orang lain yang menjadi rivalnya itu, yang menjadi penantangnya itu bahwa dia bisa, kemudian dia melakukan itu. Melakukan atau meraup harta, memperoleh harta dengan cara yang mudah bagi dia dengan menafikan kepedulian kepada umat sehingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi beliau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena punya dendam ekonomi itu, kemudian dia kelola gitu kan ala dia, kemudian dia keep harta itu kan seakan-akan milik dia. Ya seakan-akan itu karena orang-orang yang bersedekah kan bukan bersedekah ke dia, cuma lewat dia kan begitu. Orang yang investasi pun kan ingin berharap laba, bukan hartanya ditahan oleh dia, sementara mereka tidak kebagian. Nah itu dendam ini saya kira terjadi di banyak orang ya. Saya banyak mengamati itu. Memang orang yang punya dendam ekonomi itu atas kerjanya tinggi itu. Tinggi karena dia punya semangat yang luar biasa, ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia bisa dan ingin membebaskan dirinya dan keluarganya dari tekanan ekonomi, dari himpitan ekonomi yang pernah dialami dulu. Sehingga generasi berikutnya jangan sampai mengalami seperti dia. Kan semangatnya seperti itu. Dan itu kelihatan ya kan. Nah jadi saya kira aspek semangat dan terinspirasi oleh gagasan Kiyosaki dan dendam ekonomi itu berhimpun menjadi satu pada pribadi beliau sehingga melahirkan manuver-manuver ekonomi dengan menggunakan agama sebagai kendaraannya gitu ya. Sehingga kepedulian kepada publik, kepedulian kepada umatnya saya anggap kurang, sensitivitasnya itu tidak muncul. Kalau memang seorang ahli agama ya, apalagi yang paham bagaimana Islam mengatur harta, mestinya sensitivitasnya sangat tinggi. Begitu ada reaksi jemaahnya butuh uang, jangankan harta mereka, ibaratnya ya harta kita sendiri kalau perlu berikan kan berikan kan begitu. Nah ini sangat lambat respon beliau, slow respon ya. Sementara di sisi lain umatnya banyak yang menangis, yang menjerit gitu kan. Para investor banyak yang butuh dan seterusnya dan slow respon itu sampai hari ini masih berjalan. Kita masih berharap beliau bisa bergerak lebih cepat lah merespon itu ya, mengembalikan dana-dana mereka begitu karena mereka sangat membutuhkan.